Dia lahir ke dunia. Maka para malaikat dan bala tentara surgawi pun melakukan kor besar. Luar biasa. Ini sudah terjadi. Ini terjadi. Dan bukan hanya itu. Kepada raja-raja juga disampaikan ini. Sehingga orang Majus tadi itu, ya, para bangsawan atau orang-orang berpendidikan tinggi melihat bintang melalui intelektual mereka. Mereka melihat ada bintang yang bergerak, yang menyatakan kepada mereka bahwa akan lahir seorang raja. Seorang raja. Makanya mereka pergi ke Yerusalem, bertanya kepada Raja Herodes, di mana dia, raja yang akan lahir itu. Mereka jauh-jauh datang dari kerajaan mereka, kerajaan Persia pada saat itu. Orang Majusi ini orang kerajaan Persia. Mereka datang untuk menyembah Tuhan, menyembah Yesus. Mereka membawa banyak perbekalan mereka, membawa emas, kemenyan dan mur, dan ingin mempersembahkan kepada Tuhan Yesus. Bayangkan, Tuhan Yesus ini baru lahir saja sudah disembah. Sudah disembah dan sudah dilakukan sesuatu yang oleh dunia sangat menginginkannya, yaitu orang menyembah dia dan memberikan upeti, memberikan persembahan. Itulah yang dicari orang sekarang ini. Makanya respons daripada Raja Herodes pada saat itu, dia gelisah. Ya, berarti ada penggantiku ini. Ada saingan ini. Akan terjadi, inilah respons daripada Herodes. Ada yang gelisah. Makanya setelah kita baca tadi itu kan, kita mendengar bahwa Herodes itu sangat gelisah dan bertanya-tanya di mana itu, di mana. Sehingga ia memberikan perintah untuk membunuh semua anak yang ada di Bethlehem, umur yang 2 tahun ke bawah, dibunuh. Jadi hal-hal seperti ini bukan hanya saat ini terjadi. Kalau dengar ada Natal, ada yang jahat juga keluar. Ada yang gelisah, ada yang tidak suka tentang Natal itu. Dan ini bukan hanya sekarang terjadi. Di saat lahirnya Yesus saja sudah terjadi. Dan itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan sepanjang sejarah tetap terjadi itu. Ada yang bersuka cita, ada yang memuliakan Tuhan, tapi ada juga yang berbuat kejahatan. Ada orang yang tidak senang, ada orang yang takut, gelisah. Sama seperti Herodes ini. Bagi kita harus melihat bahwa apa yang telah terjadi ini bukan hal yang biasa. Iblis tidak senang kalau Yesus lahir di dunia ini. Iblis tidak senang kalau hari kelahiran Yesus itu dimeriahkan. Dia tidak senang. Kenapa? Seharusnya memang kalau secara duniawi yang dimulai itu bagaimana dunia. Jadi dia iri dengan itu. Dia tidak suka dengan itu. Maka dibuatnyalah kejahatan. Herodes membunuh banyak orang. Membunuh bayi-bayi. Anak-anak. Dan dia merasa bersaing dengan anak kecil. Itulah yang terjadi, saudara yang kekasih. Makanya kalau saat Natal ini kita harus benar-benar mempersembahkan hidup kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Sama seperti orang Majus itu. Pada zaman dulu itu mereka membawa emas
kemenyan dan mur. Hal-hal yang terbaik. Mempersembahkan kepada Tuhan. Bukan sibuk dengan hal-hal yang lain. Tetapi mereka mau mempersembahkan apa yang terbaik dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita juga memberikan apa yang terbaik kepada Tuhan. Bukan uang kita, tapi hati kita, kehidupan kita. Ya, persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ulang tahun Tuhan Yesus ini sudah 2000 kali, 2000 tahun, 2000 kali dirayakan. Dan kita sudah merayakan hari Natal ini juga bukan hanya 1 tahun, kalau sesuai dengan umur kita. Ketika kita sudah mulai mengetahui tentang Natal, mungkin waktu kecil kita sudah Natal. Tetapi apakah ada dampaknya dalam kehidupan kita? Apakah kita tahu apa itu arti Natal? Banyak orang ya kalau Natal itu ya makan roti, makan kue lah, baju baru lah. Ya. Bukan itu sebenarnya. Natal itu adalah kelahiran Sang Juru Selamat. Juru Selamat manusia. Berawal dari situ, kehidupan dunia sudah berubah. Sudah berubah. Karena telah lahir seseorang yang akan menyelamatkan manusia. Mulai saat itu orang-orang bisa melihat ada satu perbedaan. Kalau Tuhan datang dalam kehidupan kita berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Jadi kita yang sekarang ini sudah merayakan Natal beberapa kali. Kalau kita tidak berubah, sudah berapa kali kita rayakan Natal ini, kita tetap sama dulu, sekarang, dan sampai hari ini, itu berarti kita itu sebenarnya tidak menyimak apa arti Natal sebenarnya. Natal itu membawa perbaharuan. Natal itu membawa hidup kita lebih baik lagi. Tidak sama. Natal itu membuat kita berbeda. Mari kita bersukacita. Bersukacita karena kasih setianya. Bersukacita karena Dia datang untuk menyampaikan firman kepada kita, untuk memberikan kepada kita pedoman-pedoman hidup yang baik, sehingga kita layak dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Jangan kita mempertahankan mungkin kedudukan kita saat ini. Seperti Herodes ini. Dia malah iri. Dia malah gelisah hatinya. Jangan-jangan, kalau Yesus ini dimuliakan, ditinggikan, diagungkan Dia, iya, siapa lagi yang mengagungkan saya? Makanya itu Herodes, daripada dia jadi raja, dia mau gantikan saya. Dia ketakutan dia. Dia merasa kedudukannya itu terganggu. Jabatannya itu akan diambil. Maka dia mau melakukan apa saja, termasuk membunuh. Jadi kita yang sudah merayakan Natal, sudah berpuluh-puluh tahun kita rayakan Natal, mari kita ambil maknanya yang benar. Kita merayakan Natal bukan hanya lahir 2000 tahun yang lalu, tapi lahir juga di dalam hidup kita. Kalau Yesus lahir di hidup kita, maka hidup kita tidak akan menjadi orang yang sama. Amin. Kita sudah berbeda. Sudah menjadi orang-orang yang lebih baik hidupnya. Karena kita dituntun oleh Tuhan. Rohnya ada di dalam kita.
Kita tidak menjadi orang yang gelisah. Kita tidak menjadi orang yang kurang puas. Karena kenapa? Karena Yesus sudah berjanji, barang siapa yang datang kepadaku, aku akan memberikan kepadanya hidup yang kekal. Aku akan memberikan kepadanya makanan. Aku akan memberikan kepadanya minuman. Bahkan air yang akan kuberikan kepadanya menjadi mata air di dalam dirinya. Dia akan mengalir. Terus mengalir. Sehingga tidak ada dahaga. Tidak ada kehausan. Banyak orang sekarang haus ini. Kalau dia sudah punya 1 istri, dia mau 2 istri. Mau 3 istri. Mau 4 istri. Itu haus terus. Sama seperti perempuan Samaria itu yang berjumpa dengan Yesus. Sudah ada 5 suaminya, tapi dia merasa kurang lagi. Kurang lagi. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak ada Yesus dalam hidupnya. Karena kepuasan itu, kelegaan itu hanya ada di dalam Yesus. Hanya ada daripada Tuhan Yesus. Tidak ada kita jumpai kepuasan tanpa Yesus. Kita akan merasa puas. Kurang terus. Kurang terus. Sehingga dengan rasa kurang puas itu, kita rela melakukan kejahatan. Banyak orang rela melakukan kejahatan untuk kepuasan hidupnya. Kalau dia sudah punya tanah seluar Kota Medan, dia mau lagi seluar Indonesia, luas Indonesia. Dia mau lagi seluruh dunia. Dengan jalan apapun, dengan cara apapun, menghalalkan segala cara untuk memiliki semua. Padahal kalau dia sudah punya itu nanti dia tidak akan puas. Sama seperti perempuan Samaria yang sudah punya 5 suami. Bahkan ada orang juga sudah punya istri banyak. Kurang terus, tambah terus. Karena itu apa? Karena dia mengejar kepuasan menurut pikirannya. Tetapi kalau kita sudah menerima Yesus dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita, maka di dalam diri kita itu akan ada mata air yang senantiasa memberikan kepuasan kepada kita. Memberikan kepada kita kelegaan. Memberikan kepada kita apa yang sebenarnya kita inginkan, yaitu kebahagiaan. Oleh sebab itu, mari dengan suasana Natal ini, mari kita merenungkan kehidupan kita ini. Apa kita sudah menerima Yesus dengan sungguh-sungguh atau belum? Dan itu bisa kita cek pribadi lepas pribadi. Kita tidak bisa menilai orang lain. Kita hanya bisa cek diri kita. Apakah kita sudah ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam hidup kita? Apakah Natal ini benar-benar menjadikan kita mengenal Tuhan dengan benar atau tidak? Atau kita seperti Herodes, rela melakukan kejahatan, rela membunuh, rela melakukan apa saja yang menurut kita sendiri itu sangat tidak baik. Membunuh orang itu tidak baik, tidak benar. Dia merasa sudah puas kalau itu dilakukannya. Tidak akan puas. Begitulah yang terjadi dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu kemungkinan ada. Ada 2 respons manusia tentang hari Natal. 1, yaitu memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dan ada 1 lagi, yaitu ada yang iri, ada yang gelisah, dan ada orang yang marah-marah karena Natal itu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.